berada di tempat yang alhamdulillah sudah ditata sedemikian rupa oleh mama ayah kerja bakti, diratakan tanah yang sebelumnya ini sawah bisa diratakan, ditebang pohon-pohonnya, dibersihkan, dihiasi dengan hiasan bintang gemintang dan logo kurikulum 2013. Di kanan kiri kita bisa kita lihat quote-quote istimewa dari Prof. Nuh, itu yang paling saya suka. Persoalan muncul bukan untuk dipersoalkan, tetapi untuk ditemukan jawabannya dan diselesaikan. Mama ayah yang kami hormati, kami mohon doa. Semoga kami, para pengemban amanah di Madrasah Unggulan Darussalam ini mampu mengemban amanah kepercayaan dari mama ayah semuanya. Lokasi madrasah kita yang berada di sebelah selatan ruangan ini sudah tidak mampu lagi untuk kegiatan semacam ini dikarenakan lahan yang sebelumnya kita biasakan gunakan untuk acara seperti ini sudah dibangun lokal-lokal ruang kelas baru. Artinya ini ada perkembangan positif berdasarkan kenaikan peningkatan kepercayaan dari Bapak Ibu Wali Murid. Semoga kami mampu mengemban amanah ini menjadikan Madrasah Unggulan Darussalam menjadi madrasah yang semakin berkualitas. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mama ayah yang kami hormati, kami juga mengajak berdoa bersama semoga harapan dari hampir seluruh orang tua, mulai dari playgroup sampai dengan MI, yang mengharapkan Darussalam juga berkembang hingga ke jenjang sanawiyah dan aliyah. Semoga dalam waktu dekat yang paling tepat menurut Allah bisa segera terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih mama ayah semuanya, Prof. Nuh dan bapak-bapak, ibu semuanya. Peserta pada seminar pagi hari ini didominasi oleh para orang tua, Prof. Mulai dari playgroup sampai dengan MI, juga ada praktisi pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan aliyah atau SMA. Boleh mama ayah tunjuk tangan yang orang tua atau wali dari playgroup sampai dengan MI. Ngacung. Nah, mayoritas ada 1000. Banyak sekali mama ayah. Kemudian dari PAUD dan TK bisa ngacung. Nah, itu sudah ada. Dari MISD, dari MI atau SD, dari SMP atau MTS, dari SMA atau aliyah, ada saya lihat. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap untuk belajar? Mana suaranya? Semuanya sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Mama ayah yang kami hormati, terkait kurikulum 2013 ini ada hal-hal yang sudah dipahami, ada yang agak dipahami, ada yang belum dipahami. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan wawancara singkat dengan beberapa pendidik di Madrasah Unggulan Darussalam terkait apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, dan andaikan bisa bertemu langsung dengan Menteri Penggagas K13, apa yang ingin disampaikan, dan kesimpulan tentang K13 dalam 3 kata. Mari kita simak video berikut ini. Menurut saya, kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Selain itu, kurikulum 2013 juga mengintegrasikan penilaian dari 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek sikap. Dalam hal ini ada 2 sikap, yaitu sikap spiritual dan juga sikap sosial. Dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Dan yang ketiga adalah aspek pengetahuan. Ketiga-tiganya dinilai secara terintegrasi. K13 menurut saya adalah sebuah kurikulum di mana guru sebagai fasilitator dan peserta didik belajar dengan menyenangkan, inovatif, dan kreatif. K13 merupakan kurikulum yang sangat menarik dan menyenangkan, di mana ada 3 ranah di situ, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif, di mana nantinya ketiga ranah itu akan menjadi bekal siswa di masa yang akan datang. Kurikulum K13 adalah kurikulum yang diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia. K13 sendiri sudah dilaksanakan dan menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut saya untuk kurikulum K13 itu menuntut siswa untuk belajar. Menurut saya, yang betul-betul belum saya kuasai itu adalah tentang bagaimana menerapkan penilaian dari aspek sikap yang mudah dan juga
pengolahannya juga mudah, praktis, bisa dilaksanakan, dan hasilnya juga otentik. Menurut saya yang paling belum saya kuasai adalah teknik penilaiannya, terutama agar saya itu bisa mengantongi nilai dalam setiap harinya dalam proses pembelajaran itu. Yang belum saya pahami dari penerapan K13 yaitu porsi dari pendidikan jasmani olahraga itu tersebut yang terintegratif dengan tematik itu sendiri. Yang belum saya pahami K13 adalah RPP-nya. Guru di sini kesulitan untuk menyajikan media yang konkret. Pak Noh, apa tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini sehingga Bapak kemudian merumuskan K13 yang sehingga bisa mengatasi tantangan terbesar itu? Prof. Nuh, pertanyaan saya cukup sederhana. Kapan seorang guru seperti saya itu berkesempatan langsung untuk ikut terlibat dalam pengembangan K13? Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Nuh karena di dalam kurikulum 13 ini khususnya di PJOK menjadikan guru semakin kreatif untuk mengembangkan pembelajarannya untuk anak lebih senang dalam belajar. Profesor Nuh, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kurikulum 13 sudah sejalan dengan visi, misi, dan tujuan dari sekolah yang melaksanakan program tersebut? Kami mengucapkan terima kasih sekali untuk Profesor No karena telah membuat guru cerdas, tapi juga memberikan banyak sekali tambahan untuk membuat administrasi guru. Fun, pro anak, menuntut kreativitas. 3 kata untuk K13 yaitu kurikulum 2013 is the best. Is the best. Is the best. K13, Unity, Fun, and Energy. Kreatif, inovatif, dan jelimet. Ya, mohon maaf Prof, itu ungkapan jujur dari para praktisi pendidikan yang terakhir mengatakan K13 jelimet. Tapi itu adalah pandangan yang sepertinya akan kita mendapatkan pencerahan bahwa K13 tidak seperti itu. Langsung dari pengagasnya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh. Hadirin, tak kenal maka tak sayang, maka kita simak sedikit video profil dari Prof. Nuh berikut ini. Silakan Ustaz. Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh DEA lahir di Surabaya, Jawa Timur 17 Juni 1959, adalah Menteri Pendidikan Nasional Indonesia sejak 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2007-2009 dan Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya periode tahun 2003-2006. Setelah turun dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Nasional, beliau kembali mengajar di jurusan Teknik Elektro dan Teknik Biomedik Kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya. Muhammad Nuh adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Ayah beliau, Haji Muhammad Nabani, adalah pendiri Pondok Pesantren Gunung Anyar, Surabaya. Beliau melanjutkan studi di jurusan Elektro, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan lulus tahun 1983. Muhammad Nuh mengawali karirnya sebagai dosen teknik elektro ITS pada tahun 1984. Beliau kemudian mendapat beasiswa menempuh magister di USTL Montpellier, Prancis. Muhammad Nuh juga melanjutkan studi S3 di universitas tersebut. Nuh menikah dengan Dr. Gigi Laili Rahmawati dan beliau dikaruniai seorang putri bernama Rahma Rizkina Mardotilah yang lahir di Prancis. Pada tahun 1997, Muhammad Nuh diangkat menjadi Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS ITS. Berkat lobby dan kepemimpinannya, PENS menjadi rekanan terpercaya Japan Industrial Cooperation Agency JICA sejak tahun 1990. Pada tanggal 15 Februari 2003,
Muhammad Nuh dikukuhkan sebagai rektor ITS. Pada tahun yang sama, Nuh dikukuhkan sebagai guru besar profesor bidang ilmu digital control system dengan spesialisasi sistem rekayasa biomedika. Beliau adalah rektor termuda dalam sejarah ITS, yakni berusia 42 tahun saat menjabat. Semasa menjabat sebagai rektor, beliau menulis buku berjudul Strategi dan Arah Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, disingkat Indonesia Sakti. Selain sebagai rektor, Muhammad Nuh juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Jawa Timur, pengurus PCNU Surabaya, Sekretaris Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, anggota pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, serta Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islah Surabaya. Muhammad Nuh juga dikenal sebagai seorang kiai, sering memberi ceramah dan khutbah Jumat di berbagai masjid di Surabaya, dan dikenal sebagai ulama. Hadirin yang berbahagia, dengan tepuk tangan meriah kita sambut Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh DIE untuk naik ke atas panggung. Tes. Langsung aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para pengelola Yayasan Darussalam, Pak Solehkan, dan para pejabat dari kabupaten maupun kota Blitar, termasuk dari Kementerian Agama, Pak Rektor UNU Blitar, para ustadz, ustadzah, para guru, para orang tua yang insya Allah senantiasa akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Saya sebenarnya menyiapkan ada kira-kira 80 slide. Ya. Tapi tidak tahu ini bisa kebaca apa enggak. Tapi paling enggak untuk mandu saya untuk menyampaikan. Ada 80 slide, Mas. Ya. Tapi saya potong-potong saja. Saya ingin bercerita kenapa kok ada K13. Mas Istas sampai terus sampai ketemu ayat-ayat Al-Quran. Jadi ceritanya begini, wallahu alam, pada dasarnya tahun 2005 saya itu galau untuk mencari konsep pendidikan dalam Islam. Waktu itu saya rektor. Terus lagi, Mas. Terus lagi aja, terus lagi, 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 terus masih terus. Masih terus, masih terus, masih terus, masih terus, masih terus, 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 terus. Ini kembali ke sebelumnya. Nah, jadi saya sempat galau mencari apa sih konsep pendidikan dalam Islam itu. Saya mikir lama sekali, tidak dapat. Akhirnya hati saya tergerak untuk umroh. Ya, saya berangkatlah umroh. Begitu umroh di Mekah saya tidak ada inspirasi kayak apa dunia pendidikan dalam Islam itu. Barulah sampai di Madinah, pas saya di Masjid Nabawi, kan seperti biasanya kalau kita umroh atau pas di Nabawi kan deres atau ngaji gitu kan. Saya ngaji biasa, terus ya seperti biasanya. Begitu saya sampai
Di Al-Baqarah 129, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Begitu saya sampai di situ saya mandek. Saya mandek dan tidak terasa saya menangis. Berulang kali saya baca, mandek saya di situ. Setelah selesai, agak reda, saya lanjutkan lagi. Ayat-ayat berikutnya lagi. Akhirnya ketemu ini, mandek lagi saya. Yaitu kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitab wal hikmah wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Saya di situ mandek lagi, neteskan, menangis lagi, seret. Begitu selesai, ini kira-kira Allah memberikan petunjuk yang namanya konsep pendidikan dalam Islam itu. Kata kuncinya ada di Al-Baqarah 129 dan Al-Baqarah 151. Itu tahun 2005. Al-Baqarah 129 itu adalah doanya Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Baru dijawab oleh Allah doanya Nabi Ibrahim itu 2500 tahun berikutnya lagi. Nabi Ibrahim itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi. Dijawab dengan diturunkan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu ilah alayah. Rasulullah lahir tahun abad ke-5 akhir atau ke-6 awal. Berarti 2500 tahun setelah Nabi Ibrahim berdoa baru dikabulkan. Apa itu esensinya? Esensinya adalah konsep pendidikan dalam Islam itu adalah